Gadis ini ada di lift, melirik kamera sekilas. Dia menekan dirinya ke sudut lift untuk keluar dari pandangan kamera, lalu merogoh pakaiannya, seperti dia sedang mencari sesuatu. Dia mengeluarkan 2 telur. Dia menghancurkan kulit telur ke pegangan lift, dan dengan cepat memasukkan seluruh telur ke dalam mulutnya. Meskipun dia sangat lapar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak makan telur. Dia tidak ingin kamera menangkapnya. Muda adalah gadis di lift, pusat perbelanjaan kelas atas. Dia operator lift untuk pelanggan mall. Dia memakai sepatu hak tinggi dan berdiri di lift selama berjam-jam. Setiap hari dia harus antusias dan selalu tersenyum. Jarang liftnya kosong, jadi dia bisa sedikit rileks. Pada 5 kaki 7 inci dengan kaki panjang. Dia berdiri sepanjang hari dan kakinya kehilangan semua perasaan. Tapi begitu seseorang naik lift, bahkan jika dia masih tersedak telur, dia harus berpura-pura tidak ada yang salah. Orang ini sepertinya merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia mengendus-endus di sekelilingnya seperti anjing. Apakah kamu baru saja kentut? Orang yang baru saja masuk lift adalah bosnya yang sangat ketat. Manajer park dia segera mulai berteriak dengan marah. Kamu tidak diperbolehkan untuk malas, makan atau kentut di lift. Dia memperhatikan bau aneh di lift dan segera ingin mencari Yong. Tidak peduli berapa banyak anak muda mencoba menjelaskan, dia tidak mau mendengarkan. Dia terus berteriak padanya dan memberinya tatapan merendahkan. Seluruh situasi ini membuat Muda sangat marah. Tapi meskipun dia ingin menangis, dia harus tetap tersenyum. Tapi yang membuatnya semakin marah adalah ketika mereka akan pulang kerja. Bos manajer Park Yong masuk ke ruang ganti wanita. Dia tidak pernah mengetuk sebelumnya. Dia menggunakan posisi kekuasaannya, selalu mengklaim itu pertemuan internal yang tidak masuk akal, untuk terus-menerus mengkritik para gadis tentang kinerja kerja mereka. Dia lalu menggunakan alasan untuk membantu mereka memperbaiki postur mereka, dan etiket untuk menyentuhnya secara tidak tepat. Padahal semua orang muak dengan kelakuannya. Mereka terlalu takut untuk mengatakan apapun, karena mereka butuh uang. Di Korea Selatan, negara dengan ekonomi stagnan, untuk anak perempuan tanpa pendidikan seperti mereka mendapatkan pekerjaan yang tidak membutuhkan pekerjaan pabrik dianggap sebagai berkah. Mereka indah, tetapi mereka tidak memiliki keterampilan. Mereka menyesal tidak belajar keras ketika mereka masih muda, tapi sekarang sudah terlambat. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menundukkan kepala dan dengarkan obrolan terus-menerus orang tua ini. Hanya Muda yang berani untuk tidak setuju dengannya. Itulah sebabnya dia selalu memilihnya. Tapi itu tidak semua pada hari-hari itu. Gadis dari keluarga miskin dianggap sebagai semacam bencana. Sepulang kerja, ia akan memilih gadis penurut untuk keluar, bernyanyi, dan menari dengan klien perusahaan. Meskipun mereka semua enggan, mereka mengertakkan gigi dan menari. Mereka berpikir bahwa ini akan cukup untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Tapi tak terduga manajer taman tiba-tiba mengumumkan bahwa department store memutuskan untuk menyingkirkan posisi operator lift. Mereka akan diberhentikan secara bertahap. Jadi semua orang harus mengundurkan diri secara sukarela. Ini seperti bau tiba-tiba untuk gadis-gadis ini yang tidak memiliki keterampilan lain. Mereka yang lahir setelah tahun 1990 mungkin tidak tahu itu. Di operator lift tahun 1990-an adalah fitur standar di pusat perbelanjaan. Tetapi dengan perkembangan dan reformasi masyarakat, jarang melihat operator lift seperti itu lagi. Sekarang, manajer park meminta mereka untuk menulis daftar rekan. Mereka ingin melihat dipecat. Muda merasa itu tidak masuk akal, bahwa perusahaan tidak memberi mereka peringatan apapun sebelum memutuskan untuk memberhentikan orang. Dan mereka bahkan menggunakan metode ini untuk menyakiti persahabatan mereka. Dia merobek daftar manajer park, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menamparnya dengan keras. Dan tamparan itu benar-benar membangunkan anak muda, menuntunnya untuk membuat keputusan yang mengubah hidup. Ternyata hanya beberapa hari sebelumnya, salon rambut terkenal di Korea, ahli kecantikan Queen Marie S Beauty Salon, telah mencari Muda. Dia pikir proporsi tubuh Muda, penampilan, dan orangnya sempurna untuk persyaratannya. Dia ingin mengundang Muda untuk berpartisipasi dalam kontes kecantikan, dan dia akan membantu anak muda menjadi nona Korea. Tapi Yong pikir dia tidak cukup cantik. Presiden Ma sangat percaya diri dan berkata bahwa dia tidak pernah salah tentang siapapun sebelumnya. Sebenarnya beberapa hari yang lalu, ahli kecantikan lainnya datang untuk mencari anak muda, tapi dia menolak mentah-mentah semuanya.
Meskipun di sekolah menengah muda adalah kecantikan sekolah, dengan sosok tinggi dan wajah cantik, dia punya rahasia yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Itu membuatnya merasa sangat tidak aman dan sengsara. Dan dia tidak bisa memaksa dirinya untuk berbicara. Pertemuan Young dengan Presiden Ma mungkin dimulai beberapa hari sebelumnya. Di kereta bawah tanah yang ramai, seorang gadis tiba-tiba menurunkan jaketnya dan melepasnya, memperlihatkan baju renang berwarna biru cerah yang menonjol di tengah lautan jaket gelap. "Ok, ayo pergi," kata gadis itu. Sudut mulutnya melengkung dalam cahaya, senyum percaya diri. Sama seperti semua orang bertanya-tanya, apa yang akan dia lakukan? Dia mengangkat tangannya, letakkan di pinggulnya dan berjalan seperti model. Orang-orang di kereta tidak bisa membantu, tapi menjulurkan leher mereka dan menatapnya. Sementara gadis itu mulai berbisik di antara mereka sendiri. Tapi gadis itu bertingkah seolah tidak ada orang di sekitarnya, atau tatapan tak tergoyahkan. Hanya Presiden Ma yang berdiri di sana, dengan ekspresi serius. Ternyata gadis berbaju renang itu mondar-mandir di kereta bawah tanah adalah nona Korea yang mereka latih. Kepercayaan diri ditampilkan dengan cara yang unik. Postur tubuhnya harus sempurna, jalannya harus stabil, senyum standarnya harus mengungkapkan 18 giginya. Tapi dia sama sekali tidak bisa menunjukkan gigi bawahnya. Punggungnya harus lurus, dadanya sedikit terdorong ke depan, dan setiap gerakan harus anggun. Tapi di bawah protes semua orang di sekitarnya, gadis itu tidak bisa menahannya lagi, dan menangis. Dia berlari melewati kerumunan dan keluar dari kereta bawah tanah. Tindakan ini membuat Presiden Ma sangat kecewa. Dia adalah mantan ratu kecantikan, sekarang direktur salon kecantikan Ratu Korea. Dia secara pribadi memelihara banyak nona pemenang Korea selama bertahun-tahun. Dia bisa tahu sekilas apakah seseorang berpotensi menjadi nona Korea. Dan dia bisa melatih banyak kandidat yang cocok. Dimanapun ada orang-orang cantik, Presiden Ma akan pergi ke sana. Dia akan mencari targetnya, dan ketika dia melihat seseorang, pandangannya akan menyapu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi gadis cantik biasa tidak akan menarik perhatiannya. Hari ini, Presiden Ma kebetulan melihat seorang gadis menari di atas panggung. Terlepas dari fitur-fiturnya, tubuhnya, proporsi ritme tariannya, dan kemampuannya untuk mengendalikan atmosfer di sekitarnya, semuanya membuat Presiden Ma sangat puas. Sepatu hak tinggi 8 cm 51 cm dari lantai ke lutut, 90 cm dari lantai ke pinggul. Hanya melihat siluet, apakah itu lebar bahu, lingkar pinggang, lingkar pinggul atau lingkar pergelangan kaki, semuanya sempurna. Gadis ini masih muda. Dia datang ke sini sebagai penari paruh waktu. Jika dia bisa menghidupkan atmosfer, pemilik akan memberinya sedikit tambahan. Presiden Ma akhirnya sadar kembali, dan dengan cepat mengejar Yon. Tapi dia tidak sengaja menabrak pria mabuk dan jatuh. Ketika dia bangun, muda sudah masuk mobil dan pergi. Presiden Ma segera memerintahkan sekretarisnya untuk menyelidiki informasi tentang penari paruh waktu di bar. Hari berikutnya, dia pergi ke pusat perbelanjaan tempat yang bekerja dan bertemu dengannya di ruang ganti. Setelah memperkenalkan dirinya, Presiden Ma langsung ke intinya dan memberitahu yang bahwa dia sangat menghargainya. Dia percaya dia memiliki kemampuan untuk melatihnya menjadi Miss Korea, tapi prasyaratnya adalah pemeriksaan fisik, yaitu memeriksa apakah fisik yang bertemu dengan sang nona standar Korea. Presiden Ma memintanya melepas pakaiannya, dan dia harus lepas landas sebanyak dia merasa percaya diri. Setelah muda ragu-ragu sejenak, dia langsung menurunkan resletingnya dan melepas roknya. Tindakan ini membuat Presiden Ma merasa dia spesial. Semua gadis yang dia wawancarai telah melepas atasan mereka terlebih dahulu, tanpa terkecuali. Tapi Young melepas roknya terlebih dahulu. Saat muda akan melepas atasannya, Presiden Ma mengatakan bahwa tidak perlu melihat lagi. Dia benar-benar telah melihat sosok aslian sejak lama. Dia memintanya untuk menanggalkan pakaiannya, hanya untuk menguji kecerdasan dan keberaniannya. Dia sangat puas dengan penampilan Yang. Presiden Ma berharap dia bisa menantang dirinya sendiri dan berpartisipasi dalam keindahan kontes dengan anak mudanya. Baru saja melihat Presiden Ma pergi, ketika dia bertemu dengan teman sekelasnya di SMA Jun, dia bilang, dia sekarang adalah presiden sebuah perusahaan kosmetik besar, dan dia datang untuk mencari Yang, karena dia ingin mengundangnya ke berpartisipasi dalam kontes kecantikan di Pulau Jeju. Sebenarnya, perusahaannya akan runtuh. Dia tidak ingin dikejar oleh kreditur, dan dia ingin memenangkan hadiah uang untuk menyelamatkan perusahaan.
Jadi dia beralih ke ratu kecantikan sekolah menengah, orang yang memiliki pengalaman dalam kontes kecantikan, dan juga cinta pertamanya. Muda dan nasib Jun dimulai saat SMA. Oh, dia datang. Semua anak laki-laki di kelas bergegas ke jendela. Muda adalah ratu kecantikan. Diakui oleh semua siswa laki-laki di sekolah. Pada 5 kaki 7 inci dengan kaki panjang. Setiap kali dia tersenyum, itu seperti bunga teratai yang mekar. Begitu Muda muncul, semua siswa laki-laki di sekolah menjadi gila untuknya. Dia menari mengikuti musik, membuat anak laki-laki berteriak lebih keras, berebut melempar pesawat kertas untuk mencoba dan memenangkan perhatiannya. Di era tanpa influencer wanita cantik, melihat Muda sekali seperti minum vitamin. Teriakan dan peluit anak laki-laki itu seperti suka hiruk pikuk, dan pesawat kertas berkibar tertiup angin, seperti hadiah. Muncul di layar selama streaming langsung. Mereka hanya berharap Dewi akan melihat mereka. Sekali jika ada pesawat kertas anak laki-laki yang ditangkap oleh Young, yang berusia 17 tahun. Jun hampir mendapatkan serangan kecemasan. Seluruh hati dan tubuhnya gemetar saat dia tanpa henti mengejarnya. Segera mereka menjadi pasangan. Tapi setelah lulus SMA, Jun diterima di universitas bergengsi. Young di sisi lain harus bekerja sebagai operator lift. Ibu Juni merasa bahwa Young adalah katak, mencoba memakan angsa. Dia mencoba memisahkan mereka. Jun mendengarkan ibunya dan memutuskan untuk putus dengan Young. Sebagai tambahan, teman sekelas lama Juni dari perusahaan investasi Lee telah mengatakan bahwa jika ada karyawan wanita di perusahaannya bisa memenangkan gelar Miss Korea, dia akan berinvestasi semua uang di perusahaan kosmetik Juni. Jun memutuskan untuk pergi ke Pulau Jeju untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Keduanya untuk mendapatkan hadiah uang 5 juta dan untuk melunasi utangnya. Ini bisa dianggap sebagai pemanasan untuk kompetisi nasional di Seoul. Tapi Jun berbohong pada Yang, mengatakan bahwa perusahaannya tidak kekurangan uang. Itu hanya tentang mengembangkan bakat baru. Dia berjanji akan menanggung semua biaya Yang. Lebih jauh lagi dia akan memberinya semua 5 juta hadiah uang dari kompetisi. Tujuannya adalah untuk melatihnya menjadi Miss Korea. Berharap untuk melanjutkan hubungan mereka yang belum selesai. Yang ingin melarikan diri dari kesulitannya saat ini. Jadi dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tapi orang yang dia pilih lebih berpengalaman dan Presiden Ma yang terkenal. Setelah sampai di tempat pendaftaran, dia menyadari bahwa seluruh gedung itu adalah Presiden Mas, salon kecantikan. Tapi gadis-gadis yang datang untuk mendaftar kompetisi, seperti lautan keindahan. Setiap gadis, jika berdiri sendiri, akan dianggap sebagai dawi oleh pria manapun. Yang di sisi lain, harus bekerja sebagai operator lift. Bahkan, sebelum dia lulus SMA, pengetahuan pendidikannya, pekerjaan dan keluarga semua membuatnya merasa sedikit tidak aman. Tapi apa yang benar-benar membuatnya merasa sadar diri adalah tubuhnya. Meskipun dia tinggi, dia tidak puas dengan payudaranya. Melihat gadis-gadis lain begitu luar biasa, dan kemudian melihat dirinya sendiri datar seperti layar televisi. Dia akhirnya tidak memiliki keberanian untuk pergi untuk wawancara. Muda langsung berbalik dan pergi, memilih menyerah. Setelah pulang, Young memanggil sahabatnya. Dia bilang bahwa dia telah memutuskan untuk menjalani intervensi medis untuk mengubah ukuran busnya. Dia kemudian akan pergi ke salon kecantikan Presiden Ma dan menantang dirinya sendiri dengan Nona. Kompetisi Korea untuk seseorang seusianya. Ini adalah kesempatan terakhirnya, tapi pertama-tama dia harus memenangkan kompetisi seleksi di Pulau Jeju agar dia bisa mendapatkan uang untuk operasi. Dia menyerahkan aplikasi cutinya kepada manajer Park, dan kemudian mereka terbang ke Pulau Jeju. Tapi Muda belum pernah naik pesawat sebelumnya, dan dia sangat gugup sehingga tangannya gemetar. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang di pesawat menoleh ke arahnya. Begitu dia naik pesawat, Muda belajar bahwa di ketinggian 10.000 meter, beberapa bahan akan berkembang. Jun yang duduk di sebelahnya segera mengingatkannya untuk menelan, yang bisa mengurangi tekanan di telinganya. Tapi Young masih kesakitan. Jun langsung memegang erat telinganya, dan hanya ketika pesawat stabil, apakah Muda secara bertahap berhenti berteriak. Dia bertanya pada Jun apakah dia telah membodohi dirinya sendiri. Jun mengatakan padanya bahwa semua orang seperti itu. Pertama kali mereka terbang, segera mereka tiba di Pulau Jeju. Garis pantai yang luas, air biru jernih, dan jalan-jalan indah yang dipenuhi pepohonan hijau yang tinggi.
Ini juga pertama kalinya Young meninggalkan rumahnya. Dalam lebih dari 1 dekade, itu juga pertama kalinya dia melihat laut. Tapi 3 pasangan yang duduk di belakang mereka tiba-tiba menyadari yang mereka miliki lupa membawa kostum penampilan mereka. Untungnya Young bilang dia akan mengurusnya. Mereka menghela nafas lega. Untuk menghemat uang mereka berbohong kepada anak muda, mengatakan bahwa mereka tidak dapat memesan hotel dan memintanya untuk tinggal di pemandian umum. Pesaing mereka di sisi lain sedang asik sendiri di hotel mewah, mentimun muda bekas sebagai masker wajah. Sementara pesaingnya memiliki tukang pijat pribadinya sendiri. Latihan akan segera dimulai. Muda tidak menyangka akan bertemu Presiden Ma di kamar mandi. Ternyata Presiden Ma diundang menjadi juri untuk kompetisi ini. Tapi dia segera merendahkan suaranya dan memberitahu Young untuk tidak memberitahu siapapun. Mereka saling mengenal itu akan menyebabkan kesalahpahaman. Lebih jauh tidak peduli seberapa baik kinerja muda, dia akan memberinya 0 poin. Jika muda bisa memenangkan kompetisi dengan skor terendah maka dia akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan presiden. Salon kecantikan Ma muda awalnya sangat percaya diri, tapi dia sekarang sangat putus asa. Tapi dia tidak mengharapkan pukulan berikutnya menjadi lebih menyesakan. Di malam hari, Jun bilang dia ingin mengajaknya makan malam. Dia membawanya ke hotel yang sangat mewah. Tujuan utamanya adalah agar dia menghibur sponsor utama. Tapi yang tidak tahu tentang pengaturan ini sebelumnya, Jun juga mengatakan yang sebenarnya pada Yang. Hanya ketika dia melatihnya untuk menjadi nona Korea, bisakah dia mendapatkan investasi dari sponsor utama ini? Young tidak percaya bahwa mantannya, pacar akan membawanya ke hotel. Untuk keuntungannya sendiri ingin dia melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Muda langsung berdiri siap untuk pergi. Saat ini sponsor yang Jun sebutkan mendorong pintu terbuka dan masuk. Itu adalah seniornya Lee yang diam-diam mencintainya selama bertahun-tahun. Pada titik ini Jun membuat alasan dan berlari keluar. Di dalam ruangan Lee langsung ke intinya dan bilang jika yang tampil bagus malam ini, dia akan bisa menjadi sponsornya. Merasa terhina, Yang langsung berdiri dan ingin pergi. Tapi Lee mengejeknya dengan mengatakan, sayang sekali kamu memiliki penampilan yang cantik, tapi tidak tahu cara menggunakannya. Yang segera memberitahunya bahwa meskipun dia miskin, selama dia melihat wajahnya yang jelek dan tercela, dia akan merasa jijik. Lee terus mengejeknya. Terjual habis pada bulan Juni dan masih tidak sadar. Saat ini Jun sedang duduk di luar. Hati nuraninya akhirnya menguasainya. Dan ia langsung bergegas masuk ke dalam kamar. Tapi dia berharap Yang tetap tinggal. Setelah Yang memberinya tamparan, dia pergi. Jun duduk dan menuangkan minuman untuk Lee sebagai permintaan maaf. Yang berdiri di luar hotel menangis sejadi-jadinya. Saat Jun menghabiskan minumannya, dia bergegas keluar dan memanggil Yang. Tapi tak terduga muda muncul tepat setelah Juni. Yang mengejutkan Jun Young berkata, dia akan terus berpartisipasi dalam kompetisi. Tapi keesokan harinya ketika muda meminta sahabatnya untuk pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli buku pegangan, dia bertemu manajer Park secara kebetulan. Segera Young menerima telepon. Manajer Park ingin membuat hidupnya tak tertahankan. Tapi masalah yang paling mendesak adalah bahwa mereka tidak memiliki kostum pertunjukan. Mereka kemudian melihat berita tentang kenaikan harga emas. Mereka semua melihat kreditur sebelumnya yang datang menagih hutang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah dengan sabar membujuknya, mereka menggunakan uang dari menjual kalung emas untuk membeli kostum pertunjukan. Saat ini, muda juga memberi tahu Jun bahwa dia akan pergi ke kompetisi di Seoul dengan Presiden Ma. Hubungan mereka sekarang adalah murni salah satu penggunaan bersama. Jun segera meminta maaf padanya. Dia seharusnya tidak menggunakan Yang sebagai alat tawar-menawar. Jika dia pergi dengan Presiden Ma, perusahaannya akan benar-benar selesai. Namun Yang berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Segera kompetisi akan dimulai. Para kontestan termasuk mahasiswa dan putri kaya, tapi aura yang terpancar dari muda tidak kalah dengan mereka. Mereka juga menandai muda sebagai pramugari. Di profilnya segera setelah dia naik ke atas panggung. Dia membungkuk 90 derajat dengan cara salam khusus ini, membuat semua orang merasa sangat dekat dengannya. Meskipun dia merasa sedikit gugup, seluruh penampilannya tidak buruk. Selanjutnya adalah panggung menyanyi dan menari. Penyanyi terkenal itu membawakan lagu dan tariannya yang telah menjadi populer di seluruh Asia pada tahun 1997. Dan para wanita cantik itu tersenyum dan menari di belakangnya.
Untuk anak muda yang pandai menari, ini jelas hadiah dari alam semesta. Tapi tak terduga saat ini, sepatu hak tingginya tiba-tiba patah. Dia dengan cepat kembali tenang, mengabaikan kepanikan dan terus menari. Para juri di antara penonton melihat adegan ini. Sekarang seluruh tumit benar-benar patah, tapi ekspresi Yong tetap tenang. Dia mencoba menjaga keseimbangannya dan bersikeras untuk melanjutkan pertunjukan. Ternyata sebelum kompetisi dimulai, pesaingnya telah menyelinap ke ruang ganti dan merusak sepatu hak tinggi Yang. Tujuannya adalah membuatnya terlihat bodor di atas panggung. Tapi dia tidak menyangka Yang bisa bertahan. Namun segera setelah, Yang tidak bisa menahan dan jatuh. Tapi dia bangun lagi. Dia mengandalkan satu kaki dan berhasil menjaga keseimbangannya. Semua penonton mengkhawatirkannya, tapi mudah membuat sumpah diam bahwa dia sama sekali tidak bisa jatuh. Dia ingat kepahitan yang dia alami sebagai operator lift wajah jelek manajer Park. Bahkan jika pergelangan kakinya terluka, bahkan jika tidak ada harapan untuk menang, dia tidak mau dan tidak bisa menyerah di tengah jalan. Ini adalah tabu di industri. Dia berusaha mempertahankan senyumnya dan terus bergoyang mengikuti musik. Tapi dia akhirnya jatuh dengan keras ke lantai panggung, yang mengejutkan semua orang. Muda dengan tegas melepas sepatu hak tingginya dan terus menari tanpa alas kaki. Ini menggerakkan Presiden Ma dan semua orang di antara penonton. Pada saat ini Jun bergegas ke atas panggung, tapi Yang ingin bertahan sampai akhir pertunjukan. Mungkin dia masih bisa memenangkan penghargaan partisipasi. Tanpa diduga Jun langsung membawanya turun dari panggung. Dia tidak mengerti situasinya dan salah paham bahwa Yang tidak siap, yang menyebabkan situasi memalukan di atas panggung. Itu juga membuat malu perusahaannya. Yung menyalahkannya karena sewenang-wenang melepaskannya dari panggung. Dia diam-diam meminjam buku pegangan dari pusat perbelanjaan untuk kompetisi ini. Dan tertangkap jika dia kembali ke Mark, dia pasti akan dipecat dan bahkan mungkin menghadapi tuntutan pidana. Dia tidak punya jalan keluar. Muda berkata dengan tegah, "Aku pasti akan menjadi nona Korea." Tetapi pada saat ini Presiden Ma tiba-tiba muncul. Keinginan kuat untuk sukses semacam ini. Seorang gadis malang dengan kemauan dan ketekunan yang tak tergoyahkan adalah orang yang dia cari. Ketika muda pergi bersama Presiden Ma, dia ingin kembali dan melihat Jun. Tapi dia sama sekali tidak bisa menoleh. Jika dia berbaik, seluruh hidupnya akan hancur. Sama seperti dia, pilihanmu selama sisa hidupmu tidak hanya akan mempengaruhi hidup Anda sendiri, tapi juga bisa langsung menentukan nasibmu. Tapi saat mereka akan pergi, Jun berlari mengejar mereka. Ia berkata masih akan menemukan Yang. Dia ingin membuktikan dirinya dengan tindakan dan membuat Yong berinisiatif untuk kembali padanya. Melihatnya berbicara begitu percaya diri, Presiden Ma tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi aku hampir percaya padanya. Muda kembali ke department store dan segera menyerahkan pengunduran dirinya kepada manajer Park. Dia disalahkan atas buku pegangan itu dipajang di Mark dan dengan tulus memintanya untuk tidak menghukum temannya. Manajer Park bilang dia akan melepaskannya, tapi ada syaratnya. Jika dia tidak setuju, dia akan memanggil polisi. Keesokan harinya Yong pergi mencari manajer Park. Dia bilang dia bersedia memberi manajer Park semua uang pesangonnya dengan imbalan temannya tidak dipecat. Tapi dia tidak setuju dengan kondisi ini. Muda tahu betul apa yang dia inginkan, tapi dia lebih suka hal-hal pergi daripada orang-orang. Muda mengertakkan gigi dan menambahkan gaji setengah tahun. Pada saat ini, pria tua jahat itu mengungkapkan senyum puas. Ia berbalik dan menepuk pundak Yang. Sebagai tanda kesepakatan selanjutnya, Yang harus mengucapkan selamat tinggal pada pekerjaannya sebagai operator lift dan memulai perjalanannya untuk menjadi ratu kecantikan. Dia telah menyia-nyiakan 10 tahun di tempat ini. Dia tidak ingin menyia-nyiakan masa mudanya yang terbatas lagi. Tapi masalah yang mengganggunya masih belum terselesaikan. Setiap malam, Muda akan mengambil penggaris untuk mengukur busnya, untuk melihat apakah itu semakin besar. Di gadis pengembangan lain, memegang batang besi di antara kaki mereka selama 15 menit, menanam pohon pisang selama 20 menit, dan berdiri dengan punggung tegap di dinding selama 30 menit adalah cara yang efektif untuk memperbaiki bentuk kaki, melawan gravitasi dan mencegah kendur. Melompat 200 kali dengan lutut ditekuk bisa membuat garis kasar paha semakin anggun. Wanita begitu mereka mencapai usia 20-an, panggul mereka akan melengkung dan tinggi badan mereka akan terpengaruh. Pantat bulat yang kokoh membuat Anda terlihat lebih tinggi dengan sosok yang lebih seimbang dan tentunya lebih cantik.
Gadis-gadis itu semua mencoba untuk menggunakan glutes mereka untuk bergerak maju. Gerakan ini secara efektif mengangkat pantat. Muda berusaha lebih keras dari orang lain, hanya jika dia bisa menang. Akankah Presiden Ma menjaganya di sisinya? Tapi kemajuan Kim hampir secepat miliknya. Meskipun mereka berkeringat deras setiap hari, sejumlah besar gadis masih berbondong-bondong ke sini untuk itu. Tempat ini dikenal sebagai WOMPOL, Akademi Militer di Industri Kecantikan. Dibangun oleh Presiden Ma sendiri. Dengan 7 kontes kecantikan menang di bawah ikat pinggangnya. Dia tidak hanya memiliki pengalaman yang kaya, tetapi juga memiliki beberapa rahasia kecantikan untuk para gadis. Muda 25 tahun, tidak punya jalan keluar pada usia ini. Dia tidak akan lagi memenuhi syarat untuk kompetisi. Tahun depan Muda hanya memiliki pendidikan sekolah menengah dan 10 tahun pengalaman sebagai operator live. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengubah nasibnya. Tapi hari ini setelah sesi latihan, Presiden Ma menyarankan, karena setiap orang harus jujur satu sama lain, dalam beberapa hari mendatang untuk mempromosikan semangat tim, mereka semua harus mandi bersama. Muda membeku. Apa yang dia khawatirkan akhirnya tiba. Gadis-gadis lain bangun dan pergi ke kamar mandi, tapi Muda berbaring rata di tanah. Dia sangat khawatir tentang apa yang harus dilakukan. Gadis-gadis lain sudah mengambil handuk mereka dan masuk kamar mandi. Muda menunduk menatap dirinya dan merasa semakin tidak aman. Presiden Ma menyuruhnya untuk tidak malu. Muda tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Tapi saat ini, mantan bawahan Presiden Ma yang sekarang menjadi musuh bebuyutannya, direktur yang secara kebetulan membawa murid-muridnya ke ruang ganti. Kedua rival tidak berhubungan baik ketika mereka bertemu, dan mereka dengan cepat mulai berdebat atas sesuatu yang tidak mereka setujui. Siswa dari kedua sisi terus mengejek dan tertawa satu sama lain. Direktur yang juga berdiri dan terus membual tentang fisiknya yang mengesankan. Dia dengan percaya diri mengatakan bahwa miliknya nyata, diberikan oleh alam, dan dia bahkan langsung mengatakan bahwa Presiden Ma palsu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki direktur yang mengejek Presiden Ma memanggilnya wanita silikon. Tapi Presiden Ma menjawab sekarang tahun 1997, era perbaikan diri. Presiden Ma percaya bahwa dalam 10 atau 20 tahun, operasi plastik akan dilihat sebagai tren. Hanya babi sepertimu yang tidak punya tempat untuk memperbaikinya. Pada waktu itu, kamu akan iri dengan kecantikan orang lain. Setelah operasi plastik saat ini, direktur yang melihat yang berdiri di belakang Presiden Ma. Dia menarik yang ke samping dan menatapnya dari atas ke bawah. Lalu mengejeknya, kenapa kamu tidak membuat bagian ini lebih besar? Dia juga menarik tubuh yang mengatakan itu harus lebih besar. Itu akan terlihat lebih baik. Presiden Ma tidak bisa menonton lebih lama lagi. Setelah mendorong direktur yang dengan paksa, dia menarik yang ke arah dirinya sendiri. Segera menyadari ada yang tidak beres. Dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi dia harus menghadapi situasi ini dulu. Segera, mereka berubah dari berdebat menjadi saling menarik rambut. Sekelompok wanita mulai berkelahi di ruang ganti. Mereka menarik handuk robek rambut dan saling mencakar. Setelah tawuran berakhir, Presiden Ma memanggil Muda ke samping untuk berbicara. Setelah dia mengukur Muda dengan tangannya, dia memperkirakan ukurannya, tapi lebih tepatnya ke sentimeter. Dia perlu mengukur lagi jika terlalu jauh dari standar kompetisi. Tidak masalah jika dia terus berlatih. Segera setelah Yong melepaskan handuknya, Presiden Ma langsung tercengang. Dia mengeluarkan pita pengukur dan mulai mengukur dengan CEMET. Apa Muda selalu terlalu malu untuk dibicarakan. Dia sekarang dipaksa untuk menghadapi. Setelah Presiden Ma selesai mengukur, dia tidak mengatakan apa ekspresinya sangat serius. Lalu, apa yang dikatakan Presiden Ma membuat Yong benar-benar bingung. Ukuran bus Yong sebenarnya baik-baik saja. Tetapi jika dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi dan menang, dia harus memperbaikinya melalui operasi plastik. Sebenarnya Muda telah berkonsultasi dengan ahli bedah plastik, tapi biaya operasinya 5 juta yang tidak mampu dia beli. Tapi kompetisi Miss Korea semakin dekat dan operasi juga membutuhkan masa pemulihan. Jadi tidak ada waktu untuk menunda. Tapi saat ini, Juni melihat perjanjian sewa rumah Muda. Dia diam-diam pergi mencari agen real estate untuk menandatangani kontrak lalu pindah ke rumah Yam. Dia ingin memanfaatkan situasi dan dapatkan Yong terlebih dahulu, dan dia bahkan disebutkan langsung keinginan Yong untuk berpartisipasi dalam kontes kecantikan di depan keluarganya.
Apalagi katanya, dia akan memamerkan tubuhnya dengan pakaian renang terbuka. Untuk semua pria di dunia, para tetua berpikiran tradisional yang lebih tua sangat marah ketika mereka mendengar ini. Ibu Yong telah meninggal, kakek paman dan saudara laki-lakinya. 4 pria telah membesarkannya. Meskipun mereka senang menonton acara baju renang, dan mereka tidak bisa membantu, tapi air liur di atas pemenang ratu kecantikan. Mereka tidak akan pernah mengizinkan puteri atau keponakan mereka untuk memamerkan tubuh mereka kepada orang lain. Mereka semua berharap anak muda bisa menstabilkan pekerjaannya. Sebagai operator lift, maka temukan pria yang baik, menikah lebih awal dan memiliki banyak anak. Inilah yang harus dilakukan wanita seperti dia. Sebagai wanita kau harus menerima takdirmu. Mengenakan pakaian renang terbuka dan berpos di depan umum bukanlah sesuatu yang anak dari sumur keluarga terpelajar bisa melakukannya. Mereka harus tahu di mana menyembunyikan wajah mereka. Kakaknya bahkan terus terang mengatakan bahwa dia sedatar layar TV, dan pada dasarnya tidak ada kesempatan baginya. Mereka bahkan mengeluarkan gunting dan ingin memotong semua rambut yang. Pada saat ini Jun bergegas untuk menghentikan mereka. Jika yang memotong semua rambutnya, rencananya akan hancur seperti gelembung sabun. Selama perjuangan telinga Jun tidak sengaja terluka. Dia memanfaatkan situasi dan terus berteriak, lalu menyeret Mude dan cepat bersembunyi di dalam kamar. Tetapi orang dewasa memutuskan bahwa apapun yang terjadi, mereka harus menghentikan anak muda dari berpartisipasi dalam kompetisi. Di dalam kamar, Muda sedang mengoleskan obat ke telinga Jun. Telinganya memiliki luka besar seperti tusukan jarum, tapi dia sangat tertekan bahwa dia meraih tinjunya dan berteriak. Saat ini Presdirma tiba di rumah Muda. Dia tahu bahwa jika Muda mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa meyakinkan keluarganya. Halo semuanya. Saya Ma Eri Miss Korea tahun 1967. Ratu kecantikan yang hanya mereka lihat di TV, kini berdiri tepat di depan mereka. Para pria galak segera berubah menjadi penggemar laki-laki yang menggemaskan. Presiden Ma mengeluarkan album penuh dengan foto-foto nona sebelumnya. Pemenang Korea semuanya dilatih olehnya. Mereka pernah menjadi karyawan tingkat rendah biasa. Tapi setelah memenangkan gelar Miss Korea, beberapa menikah dengan keluarga kaya dan menjadi istri para taipan. Yang lain memasuki industri hiburan dan menjadi aktris terkenal. Apalagi jika itu tertulis di resume mereka bahwa mereka pernah menjadi nona Korea. Mereka akan diprioritaskan ketika melamar ke perusahaan manapun. Terdaftar sebagai nona Korea benar-benar mengubah hidup mereka, mengubah nasib mereka 180 derajat. Mendengar ini keluarga Muda menyadari bahwa Presiden Ma datang untuk membujuk mereka. Meskipun mereka merasa bahwa kehidupan seperti itu tentu saja luar biasa, mereka masih tidak mengizinkan Muda untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka hanya ingin Muda hidup normal dan kehidupan damai seperti orang lain. Kemudian, mereka meminta Presiden Ma untuk pergi. Pada saat ini, Muda tidak bisa menahan diri dan langsung berkata, "Saya akan berpartisipasi dalam kontes kecantikan itu, dan saya akan menjalani operasi pembesaran payudara." Segera setelah dia selesai berbicara, keluarga Yong tercengang. Jun adalah orang pertama yang menolak, mengatakan, "Apa? Bagaimana bisa kau membiarkan seseorang menyentuh tubuhmu dengan pisau beda?" Lalu dia langsung berbalik mengkritik Presiden Ma. "Mantra macam apa yang kau berikan pada Yun?" Dia juga mengatakan ukuran Busyong sudah sempurna. Jika dia pergi ke kompetisi denganmu, dia tidak akan membutuhkan pembesaran payudara untuk menang. Dia juga berkata jika yang berani melakukan pembesaran payudara, aku akan bunuh diri demi dia. Lalu, mereka mengunci yang di sebuah kamar dan melakukan pengawasan ketat. Tidak mengizinkannya keluar dengan Presiden Ma. Untuk membentuk tubuhnya, Muda berlatih latihan menggoyangkan bokong sejauh 1 km untuk membentuk perut six pack. Dia melakukan 200 gerakan sit-up untuk mengecilkan pahanya. Dia melakukan 300 gerakan squat untuk memperbesar ukuran payudaranya. Dia melakukan 400 gerakan push-up karena modal yang diberikan Tuhan kepadanya sangat menyedihkan. Selain operasi plastik, ini satu-satunya cara agar tubuhnya lebih tegak. Bahkan saat tidur Muda pun menanam pohon pisang. Tujuannya adalah untuk melawan gravitasi dan mencegah kendur. Pada saat ini Jun tiba-tiba masuk. Yung menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri dan tidak memperburuk keadaan. Dia telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi dengan Presiden Ma. Jun serius ngomong omong kosong ke Yang.
Dia bilang asal yang gabung timnya. Dia pada dasarnya tidak perlu operasi. Dan dia masih bisa memenangkan kejuaraan. Yang langsung mengatakannya untuk menjauh sejauh mungkin darinya. Kalau dia sempat luangkan waktu untuk mengejar gadis seperti ini, dia mungkin sebaiknya menghabiskannya untuk berurusan dengan perusahaannya. Jun berkata bahwa dia benar-benar menyukainya. Jadi dia tidak ingin dia menjalani operasi. Karena itu akan memengaruhi tubuhnya. Ini tidak ada hubungannya dengan siapa dia bersaing. Yang menyuruhnya kembali dan mengurus perusahaannya yang hampir bangkrut. Lalu datang dan bicara tentang cinta dengannya. Sekarang dia hampir berusia 30 tahun tanpa uang. Tidak punya rumah, tidak punya mobil, dan banyak utang. Apa yang akan dia gunakan untuk menang? Hanya mulutnya saja. Jun berkata bahwa hanya laki-laki nakal seperti dia yang bisa menarik perhatian gadis. Keesokan harinya Yong pergi ke rumah sakit bedah plastik. Kebetulan saja. Keesokan harinya Yong pergi ke rumah sakit bedah plastik. Kebetulan saja. Rumah sakit itu menjalankan promosi bedah kosmetik gratis selama dia setuju untuk menempatkannya sebelum dan setelah operasi di situs web mereka untuk tujuan periklanan. Mereka akan membebaskan biaya operasi 5 juta. Rumah sakit juga mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mengungkapkan wajah klien. Yung ingin menggunakan metode ini untuk menyelesaikan operasi. Tetapi dokter mengatakan bahwa ia harus melakukan pemeriksaan dengan hati-hati terlebih dahulu. Hal ini membuat Yong agak curiga dengan niatnya. Tapi untuk memenangkan gelar Miss Korea, setelah menarik napas dalam-dalam, dia membuat keputusannya keesokan harinya. Jun langsung pergi ke rumah sakit bedah plastik. Dia berkata lagi, jika aku membawa Yan ke kompetisi, dia tidak akan butuh operasi untuk memenangkan kejuaraan. Tapi Presiden Ma bilang, dia tidak menculik Yan. Itu keputusannya. Dia ingin ikut kompetisi dengan siapa. Yang bilang asalkan saya bisa memenangkan kejuaraan. Saya rasa semua usaha dan rasa sakit harus saya lalui. Itu sepadan, kata Jun padanya. Kalau kamu nggak ikut aku, kamu pasti menyesal. Lalu dia berbalik dan pergi dengan marah. Tapi tanpa diduga, dia datang dan mendapati dirinya muda lagi malam itu. Untuk ketiga kalinya dia berkata bahwa dia yakin dia bisa membantu Yong memenangkan kejuaraan. Tanpa operasi, Yong dengan tulus menasihatinya. Aku tidak ingin pergi denganmu, karena aku tidak ingin menyakitimu. Kontes kecantikan bukan hanya tentang ketampanan. Kontes kecantikan juga membutuhkan pakaian yang sesuai dengan bentuk tubuh, perhiasan, bahkan latar belakang politik, hobi dan penilaian juri dan sebagainya. Yang lain menghabiskan 10 hingga 20 juta untuk mempersiapkan kompetisi. June, kamu tidak hanya bangkrut, tetapi kamu juga orang luar di industri. Jika kalian bersaing bersama, kalian mungkin akan tersingkir di babak pertama. Jun hanya bisa menekankan berulang kali bahwa dia harus percaya pada kemampuannya. Dia tidak punya uang sekarang karena dia tidak beruntung. Dia pasti akan membawa yang menjalani hidup bahagia di masa depan. Yang begitu tersentuh oleh kata-katanya hingga meneteskan air mata. Meskipun ia sedikit ragu, ia akhirnya berpegang pada keputusannya sebelumnya. Pada hari-hari berikutnya, Yong berlatih dengan tekun. Ada lagi orang yang sama gigihnya dengan Kim. Meskipun kecantikannya sedikit lebih rendah dari Yang, proporsi tubuhnya, fisik dan posturnya jauh lebih baik daripada Yang. Terlebih lagi dia tampak sangat percaya diri. Ketika Yang pulang di malam hari, dia tidak berani bersantai. Dia mencengkeram sumpit di mulutnya untuk berlatih mendapatkan kulit pipi apel. Saat dia memperkenalkan dirinya, John tiba-tiba kali ini masuk. Dia bilang akan membayar untuk anak muda untuk operasi pembesaran payudara. Tapi syaratnya masih, dia harus bekerja sama dengannya. Lalu Jun mengeluarkan amplop tebal. Ternyata bahwa dia menggadaikan rumah lamanya untuk mendapatkan uang. Dia hanya ingin membuktikan dirinya untuk mempersiapkan pertempuran terakhir. Muda tidak mau memperhatikannya. Setelah kembali ke kamarnya, dia melanjutkan jongkoknya, memikirkan apa yang telah dilakukan Jun untuknya. Muda merasa sedikit tersantun. Keesokan paginya, Muda memanggil Jun untuk sarapan bersama keluarganya. Sikapnya terhadapnya telah berubah 180 derajat. Kemudian saat Juni sedang menunggu bus, dia tiba-tiba menyadari itu. Uang dalam amplop itu masih bersamanya. Tidak heran yang begitu baik padanya pagi ini. Ternyata dia masih ingin menjalani operasi pembesaran payudara gratis itu. Tidak salah, Muda itu kuat. Dia tidak ingin menggunakan uang orang lain. Sekarang, dia terbaring di meja operasi di rumah sakit. Saat ini Jun juga dilarikan ke rumah sakit.
Lalu dia langsung meletakkan uang itu di atas meja. Dia tidak bisa berdiri muda. Menggunakan fotonya sendiri untuk mendapatkan operasi gratis. Ia menyuruh perawat untuk segera menghapus semua foto. Diambil sebelum operasi. Tapi Muda sudah di bawah anestesi umum. Dia secara bertahap kehilangan kesadaran dan tidak mendengar Jun memanggilnya. Tak lama kemudian Yung keluar dari ruang operasi. Jun sangat tegang dan dengan cemas bertanya padanya, "Apakah kamu takut? Apakah itu menyakitkan? Saya membayar untuk itu. Apakah Anda perlu mempertimbangkan kembali untuk bekerja sama dengan saya?" Presdirma melihat Yung keluar dari ruang operasi begitu cepat dan bertanya padanya, "Apa yang sedang terjadi?" Yung langsung membungkuk dan meminta maaf kepada Presdirma. Ternyata di saat-saat terakhir sebelum operasi, Muda tersentuh oleh Juni. Dia telah memutuskan untuk berhenti operasi. Ini juga berarti dia telah memutuskan untuk menyerah, berpartisipasi dalam kompetisi dengan Presiden Ma. Presiden Ma sangat kecewa, bukan hanya karena dia telah mengkhianatinya, tapi yang lebih penting, karena Yang telah memilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dengan pria itu untuk gadis tak bertulang seperti itu, Presiden Ma memutuskan untuk tidak menahannya lagi. Cukup yakin, Muda segera menyadari bahwa ini adalah pilihan yang sangat salah. Pembicaraan manis tidak bisa dimakan sebagai makanan. Kontestan lain dalam kompetisi telah menanggalkan semua pakaian mereka dan berbaring di tempat tidur salon kecantikan. Seluruh tubuh mereka dilapisi emas 28K. Kepala kontes kecantikan, Presiden Ma. Emas yang diperkenalkan dapat mengurangi pembengkakan di wajah. Ini juga mengapa emas dapat mempertahankan nilainya yang tinggi. Mungkin tampak mewah dan boros, tetapi sebenarnya memiliki efek yang sangat terlihat. Setelah hanya 3 hari di tempat tidur, wajahmu akan menjadi lebih kurus. Di pihak Muda, John menyuruhnya menampar wajahnya sendiri dengan kedua tangannya, mengatakan bahwa ini juga bisa membuat wajahnya langsing. Sangat cepat, wajah Muda merah dan terbakar karena tamparan itu. Direktur yang membawa murid-muridnya ke sauna, sehingga mereka bisa berkeringat dan langsing di tubuh mereka. John mengambil bola dan menyuruh yang berbaring di atasnya, dan tekan dengan berat badannya, mengatakan bahwa ini bisa membantunya melangsingkan perutnya. Dia juga mengatakan bahwa metode ini adalah jauh lebih baik daripada efek yang mereka miliki di salon kecantikan mereka. Tapi babak kualifikasi kompetisi akan segera dimulai. Apa yang harus mereka lakukan tentang rambut Muda? Jun bilang dia sudah pergi. Kemudian, dia membawa Yon ke pesaingnya, tempat pelatihan Presiden Mas, kata Juni. Dia datang untuk bertukar pengalaman dengan Presiden Ma, mengatakan bahwa dia tidak pergi ke juara sebelumnya, salon kecantikan sutradara Yang, karena dia merasa bahwa dia dan Presiden Ma setara, dan perlu saling berbagi. Tapi Muda langsung mengatakan yang sebenarnya. Dia memohon kepada Presiden Ma untuk menata rambutnya sekali saja. Dia pikir Presiden Ma akan mengusir mereka, tapi tak terduga. Dia sangat murah hati dan memutuskan untuk menata rambut Yong. Memutar menarik, menegakkan tubuh, lalu memegang erat. Presiden Ma benar-benar penyihir di industri kecantikan, dan dia menciptakan gaya rambut yang menakjubkan. Muda belum pernah melihat dirinya terlihat begitu cantik. Gadis-gadis di sekitarnya tidak bisa tidak mengaguminya. Kepala singa adalah gaya rambut klasik ratu kecantikan Korea. Terlihat tidak hanya canggih dan bermakna, tetapi juga membuat wajah terlihat lebih kurus. Muda sangat puas dengan gaya rambut ini. Karena terburu-buru meninggalkan rumah, dia lupa membawa tiket kompetisinya. Dia dengan cepat tiba di tempat kompetisi. Tantangan pertama adalah inspeksi wajah beruang, mengukur tinggi badan, 3 putaran pengukuran dan berat badan. Tapi di bawah bimbingan salon kecantikan, setiap gadis memiliki trik kecilnya sendiri. Beberapa melakukan 100 pose OPRs sebelum pengukuran bus mereka, yang akan meningkatkan ukuran bus mereka sebesar 2 cm. Orang lain menggunakan kekuatan pernapasan mereka untuk membuat pengukuran sedikit lebih besar. Anehnya beberapa gadis jelas sangat kurus, tapi untuk beberapa alasan, mereka tampak sangat bangga. Muda tidak hanya tidak memiliki bakat alami, tapi dia juga tidak tahu bagaimana menggunakan sedikit tipu daya. Yang mengejutkan, ukuran busnya adalah 32 di rumah, tapi sekarang pengukurannya hanya 30. Muda diminta untuk diukur lagi, tapi penyelenggara menolak mentah-mentah. Ternyata ini adalah operasi rahasia oleh Betty Cosmetics, sponsor bersama kompetisi. Karena Jun dan sponsor adalah saingan, dia tak mau yang mewakili perusahaan Jun untuk maju ke babak berikutnya. Tidak hanya ukuran busnya berkurang,
Tapi tinggi badannya juga berkurang 2 cm. Dan panjang wajahnya diukur sebagai 8 cm. Lebih lama begitu saja. Muda 8 tingkat. Tubuh rahasia emas langsung menjadi tubuh 7 tingkat. Jun benar-benar bingung. Tapi saat ini, ayah Yong di rumah menemukan tiket kompetisinya. Dia kemudian tahu bahwa dia telah bersembunyi dari semua orang untuk mendaftar kontes kecantikan. Mereka langsung memutuskan untuk pergi ke tempat kompetisi untuk membawa Muda kembali saat ini. Muda masih menggunakan metode Jun untuk melangsingkan wajahnya. Presiden Mas, peserta pelatihan, memiliki penata rias profesional untuk merawat mereka. Dengan hati-hati Direktur Yang, bahkan secara pribadi membantunya. Trainee membuat wajah mereka lebih kecil. Jun pergi ke penyelenggara kompetisi untuk bernalar dengannya. Dia mengatakan bahwa Muda diperlakukan tidak adil selama pengukuran proporsi tubuh. Dia meminta agar mereka diizinkan tinggal di aula selama mencetak gol tanpa wajar. Tapi dia tidak punya koneksi dan pengaruh. Penyelenggara menolak permintaannya di depan semua orang, mengutip bahwa itu melanggar aturan kompetisi. Tapi di bawah permintaan reporter yang terus-menerus, dia akhirnya mengizinkan wartawan untuk syuting. Proses wawancara sebenarnya, direktur yang telah merencanakan evaluasi ini sebelumnya, tapi duduk di depan cermin. Bahkan jika mereka memiliki poin bagus, para juri tidak punya pilihan selain memberikan skor yang adil. Yong mengandalkan kecantikannya yang menakjubkan, benar-benar membalikkan situasi. Saat ini keluarga Muda sudah tiba di gerbang tempat kompetisi. Mereka benar-benar harus membawa Yang kembali ke rumah. Sebelum acara baju renang di ruang tunggu, peserta pelatihan Direktur Yang menarik napas dalam-dalam, menahan napas, dan kemudian melilitkan selotip di pinggang mereka dengan erat untuk membentuk tubuh mereka menjadi sosok jam pasir. Hanya dengan begitu itu akan dianggap sempurna. Sutradara yang memberi tahu Sunju bahkan, jika Anda tidak bisa bernapas, kamu harus bertahan seperti itu. Saat kamu memakai baju renang, bentuk tubuhmu akan sempurna, dan para juri akan memberimu nilai tinggi. Ini adalah rahasia uniknya. Untuk menciptakan keindahan baju renang yang indah, orang lain menghabiskan 5 juta satu untuk menjalani operasi plastik, tapi dia bisa menyelesaikannya hanya dengan gulungan selotip. Presiden Ma masih dengan sabar membimbing trainee-nya. Kim tantang cara berdiri dengan anggun, dan cara memakai baju renang untuk menonjolkan garis tubuhnya. Yang di sisi lain, Panik Juni dan stafnya sama sekali tidak memiliki pengalaman berpartisipasi dalam kompetisi seperti ini. Saat ini Lee, yang naksir yang juga bergegas. Juni segera mengenakan baju renang pada Yang. Dia tidak ingin Lee melihat pacarnya dengan pakaian renang. Tujuan Lee datang adalah untuk memberi Yang sepasang anting-anting dalam kompetisi baju renang. Meskipun tidak ada perhiasan lain yang diizinkan, anting-anting benar-benar dapat diterima. Ini juga bisa membuat para kontestan lebih elegan. Jun tidak punya cara untuk mengetahui hal ini. Meskipun Muda menyukai ide memakai anting-anting, dia tidak ingin melukai harga diri Jun. Dia langsung menolak kebaikan Lee. Jun menyadari kekurangannya, tapi dia tetap bersikeras, mengatakan bahwa itu tidak bernilai banyak uang. Dan itu, dia seharusnya tidak menolak kebaikan seseorang seperti itu. Yong akhirnya setuju untuk menerima pemberian Lee, tapi saat dia dengan percaya diri melangkah keluar, siap untuk pergi berperang, dia secara kebetulan bertemu dengan kakak dan ayahnya, yang datang untuk menghentikannya. Ayahnya melihatnya berpakaian seperti itu, dan dia hampir pingsan. Lalu dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung menampar wajah Yong. Ayahnya menyebutkan mendiang istrinya, dan memberitahu Yong bahwa jika dia bertahan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dia akan tidak menghormati almarhum ibunya, dan menodai reputasi keluarga mereka. Yong menangis dan berkata jika ibu masih hidup, dia pasti akan mendukungku. Dia mengatakan bahwa ayah dan kakaknya adalah patriarki, jadi mereka memiliki prasangka terhadap kontes kecantikan seperti itu. Tapi mereka tidak mendengarkan penjelasannya, dan langsung mencoba menyeret anak muda pulang. Pada saat ini, Yang memberi isyarat pada Jun dengan matanya, dan dia mengerti niatnya. Juni langsung menarik Yang dan kabur. Sementara, Yang lain mati-matian menahan keluarganya. Segera kompetisi baju renang dimulai. Yang mencoba untuk menjaga suasana hatinya yang buruk karena mempengaruhinya di antara penonton. Tapi saat ini, beberapa wanita lain tiba-tiba muncul dan langsung mendorong Yang ke kamar mandi. Ternyata mereka semua adalah trainee Presderma. Yon adalah pemimpinnya. Dia langsung menarik bantalan payudara dari tubuh Yon dan kemudian menggunakan gunting
dia telah mempersiapkan sebelumnya. Untuk memotongnya menjadi beberapa bagian tujuannya adalah untuk mencegah Hyundai mendapatkan skor tinggi dalam kompetisi baju renang. Sekarang kompetisi telah dimulai. Jika mereka bersiap lagi, mereka tidak akan punya cukup waktu. Muda hanya bisa memaksakan senyum dan bersiap untuk berperang. Kontestan di hadapannya salah berpose atau tidak fokus. Satu-satunya sutradara yang Sunju yang tampil bagus di babak ini. Ketika Muda muncul, John yang duduk di bawah menyadari ada yang tidak beres. Ukurannya jelas tidak sama. Sebelum dia naik ke panggung, para juri juga merasa bahwa semua aspek Muda sangat luar biasa. Tapi dibandingkan dengan kontestan lain, mereka merasa sangat kasihan dengan ukuran busnya. Segera tahap akhir kemajuan tiba. Detik pertama dan finishers tempat ketiga dari kompetisi regional akan dipilih untuk berpartisipasi dalam babak final. Hanya 5 dari 50 kontestan dari putaran pertama akan disimpan. Gadis-gadis itu semua sangat gugup. Hanya 5 besar yang memiliki kesempatan untuk bersaing untuk runner-up kejuaraan di tempat ketiga. Para kontestan yang dipanggil sangat senang. Untungnya yang mengandalkan skor keseluruhannya memenuhi harapan semua orang dan dipanggil ke 5 besar. Junan dan yang lainnya akhirnya merasa lega. Selanjutnya, mereka harus memilih yang pertama, tempat kedua dan ketiga dari antara mereka berlima. Sean yang pernah menjadi pekerja lepas di kereta bawah tanah memenangkan tempat ketiga. 2 kontestan akan tersingkir dari 4 sisanya dan suasana menjadi sangat tegang. Maka Presiden Timas Trane memenangkan tempat kedua. Muda mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kecemasannya, berusaha mempertahankan senyum di wajahnya. Jean dan orang-orangnya di antara penonton begitu tegang bahwa mereka sedang mengepalkan tangan. Tapi MC mengumumkan nama Sunju. Ini berarti bahwa anak muda telah tersingkir. Meskipun Muda masih berusaha untuk mempertahankan senyum, air mata tak terkendali mengalir di matanya. Muda dan Sona terikat untuk tempat keempat. Pada saat ini Juni menyadari bahwa dia seharusnya mendengarkan Presiden Ma. Sekarang perusahaannya sedang menghadapi kebangkrutan. Semua yang telah diinvestasikan oleh anak muda telah sia-sia. Hanya 3 besar yang bisa berpartisipasi di babak final dan bersaing untuk kejuaraan nasional. Tempat keempat tidak ada artinya. Muda hanya bisa mulai mencari pekerjaan lagi. Tapi saat ini, Presiden Ma memberikan selembar kertas kepada seorang reporter dan memintanya untuk memberikannya kepada pemenang. Sunju membuka kertas. Di wajahnya langsung pucat karena Presiden Ma punya menemukan rahasianya yang tak terkatakan. Tapi, menghadapi kamera berkedip konstan dari wartawan, Sunju hanya bisa berusaha mempertahankan senyuman. Tetapi Presiden Ma tahu bahwa dia pasti merasa bingung, takut dan panik di dalam. Ternyata kertas yang diberikan Presiden Ma padanya bilang kamu minum sirup malt. Sementara para kontestan sedang diukur. Presiden Ma ada di ruang ganti dan melihat botol plastik berisi kerut cairan putih. Jadi dia menyesap banyak dan menemukan itu sirup malt. Itu memiliki efek membuat payudara wanita lebih besar. Minum ini sebelum mengukur ukuran bus Anda. Setara dengan kecurangan. Dia harus mencari tahu siapa yang diam-diam meminumnya. Lantas, Presiden Ma meminta peserta pelatihannya untuk mencoba sirup malt. Mereka semua merasa sangat tidak enak untuk diminum. Lalu, di ruang ganti sebelum kompetisi baju renang, Presiden Ma melihat Sunju mencari sesuatu. Di mana-mana, setelah dia selesai merias wajah, dia menendang botol plastik ke arah Sunju. Benar saja Sunju salah mengira itu botol airnya sendiri. Jatuh ke tanah. Setelah mengambilnya, dia secara alami meminum cairan di dalamnya. Presiden Ma melalui ekspresi Sunju menduga dia sedang menyusui. Ini berarti dia telah melahirkan seorang bayi. Tapi kontes kecantikan ini memiliki aturan yang jelas bahwa gadis-gadis yang telah melahirkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Presiden Ma kemudian pergi mencari Sunju, berharap dia akan secara sukarela melepaskan gelar. Dia tidak ingin mempermasalahkannya. Sunju tidak tahu harus berbuat apa. Dia memberitahu direktur yang bahwa dia telah melahirkan. Sebelum menikah, setelah direktur yang tahu bahwa Presiden Ma telah menemukan ini, dia berpura-pura menghibur dan menghibur Sunju. Tapi dia benar-benar menghitung bagaimana cara menyingkirkannya. Yong setelah mengetahui berita ini, diam-diam memanggil penyelenggara untuk melaporkannya. Ini akan memungkinkannya untuk naik ke tempat ketiga dan berpartisipasi di final. Tapi Yong terikat untuk tempat keempat dengan Sunna. Pada saat ini, Muda masih sangat sedih mencari pekerjaan. Ayah dan paman Muda sudah menyiapkan amplop
dan hadiah, dan pergi ke pusat perbelanjaan untuk mencari manajer park. Berharap dia bisa membiarkan Young kembali bekerja. Tapi pria ini sangat menghina hadiah kecil mereka. Dia terus terang berkata di depan keluarganya, yang dicuri anak muda itu dari Mam, untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dia bahkan tidak menghormati mereka secara langsung, dengan melempar hadiahnya ke tanah, dan menghamburkan uang di dalam amplop di tanah. Dia menggunakan metode ini untuk mempermalukan dua pria yang lebih tua. Muda masih di rumah. Dia tiba-tiba menerima panggilan telepon, memberitahu dia untuk berpartisipasi dalam babak final. Kata Juni, ini adalah keberuntungan yang dibawakan oleh mencintaiku. Muda, Young juga sangat berterima kasih atas persahabatan Juni. Muda tidak tahu bahwa dia bisa berpartisipasi dalam babak final, karena Lee diam-diam membantunya di belakang layar. Young segera mengemasi tasnya untuk mempersiapkan pelatihan intensif. Keesokan harinya Muda tidak ingin mengganggu Juni, jadi dia tidak membiarkan dia melihatnya pergi, dan pergi sendirian dengan kopernya. Kontestan lain di final semuanya berlomba-lomba untuk gaun pengantin edisi terbatas termahal. Muda tidak punya uang dan masih banyak berhutang. Dia hanya bisa menemukan gaun termurah di iklan pinggir jalan, tapi dia tahu itu bahkan yang termurah di luar anggarannya. Pada saat ini Lee memanggil. Dia telah menyiapkan gaun mahal untuk Yang. Dia tidak ingin gadis yang disukainya memakai baju murahan, gaun yang dicetak untuk bersaing. Setelah Yang mengenakan gaun mahal itu, dia benar-benar menakjubkan malam itu. Upacara karpet merah kompetisi resmi dimulai. Gadis-gadis cantik dari seluruh negeri, sampai di venue mobil-mobil mewah, mengenakan pakaian paling glamor. Wartawan media mengepung kedua sisi karpet merah. Kombinasi biru dan emas Kim dan Young menarik kilatan yang tak terhitung jumlahnya. Juni membawa gaun yang telah ia sewa, bergegas ke tempat tersebut. Muda sedang berjuang untuk menarik kopernya bersama sendirian. Ternyata dia tidak ingin melukai harga diri Jun. Jadi dia sekali lagi menolak kebaikan Lee. Dia mengenakan gaun murah yang telah disiapkan Jun untuknya. Lee merasa sangat tidak berdaya dengan pilihannya. Lalu ada berbagai latihan. Begitu dia kembali ke asrama dan hendak mandi, Muda melihat kedua gadis itu yang telah merusak pakaiannya sebelumnya. Mereka benar-benar terjebak dalam jebakan. Betapa kebetulan bahwa mereka ditugaskan di ruangan yang sama. Muda baru saja memasuki kamar mandi ketika seember besar air dingin mengalir di atasnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tahu bahwa ini pasti mereka berdua merencanakan ini setelah kembali ke asrama. Mereka berselisih paham dan segera mulai berkelahi. LED untuk Kim ini bergabung dengan perkelahian menarik rambut. Untungnya penyelenggara kompetisi muncul tepat waktu, karena mereka pernah bertarung di asrama. Setiap orang akan dikurangi 15 poin. Jika dikurangi 30 poin, mereka akan secara otomatis menjadi tersingkir dari kompetisi. Segera penyelenggara mengumumkan bahwa kontestan dilarang keras merokok, minum, atau bersama pria selama periode pelatihan intensif. Dan sponsor utama kompetisi ini, B Cosmetics, akan menyediakan kosmetik. Pemenang akhir kompetisi harus menandatangani kontrak untuk menjadi BTS. Model yang ditunjuk yang keberatan. Tidak ada klausul seperti itu dalam perjanjian kontes kecantikan. Dan saya tidak setuju dengan kondisi ini, karena saya mewakili perusahaan kosmetik Jun. Dalam kompetisi ini membuat penyelenggara dan sponsor kompetisi sangat tidak senang dengannya. Sponsor pergi mencari Muda di bulan Juni. Dia langsung berkata, jika dia tidak mau menandatangani kontrak, Muda seharusnya tidak berpikir untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Namun kesulitan dan tantangan yang dihadapi adalah baru mulai kemarin, yang diserang dengan telur, yang merupakan protes oleh beberapa orang menentang kontes kecantikan. Mereka menuduh kontes kecantikan diskriminatif berdasarkan penampilan mereka bernyanyi, dan menuntut agar kompetisi dihentikan. Dan kemudian selama pemotretan baju renang, karena yang memiliki konflik dengan sponsor, dia ditugaskan ke kolam renang dan tidak diperbolehkan memakai riasan untuk pemotretan. Apalagi selama pemotretan, mereka meminta Yang untuk berbaring di atas tikar kolam. Yang mencoba berkali-kali tapi dia tidak bisa berbaring di atasnya. Setelah kembali ke asrama, dia menemukan bahwa seseorang telah merusak sepatu hak tingginya. Lagi bahkan lebih buruk, Suna diam-diam menaruh kejengkelan pada kosmetik Young. Untungnya Kim mengingatkannya, jika dia telah mengoleskan kosmetik yang menjengkelkan ke wajahnya, dia pasti tidak akan bisa melanjutkan bersaing.
Dalam latihan menyanyi dan menari keesokan harinya, baik Suyeon maupun Kim tidak tampil dengan baik. Muda di sisi lain, mengungkapkan senyum puas. Karena ini jelas hadiah dari alam semesta. Untuk anak muda yang memiliki pengalaman kinerja yang luas. Benar saja penampilan muda sudah jelas. Lebih baik dari semua kontestan lainnya. Suyang dan Sunju, yang melihat Yang sebagai duri di pihak mereka, menjadi semakin iri dan kesal. Mengertakkan gigi sutradara, segera meminta kipas untuk dibawa, dan meniup paksa rambut Yong. Rambut yang menjadi semakin mengembang, dan berkibar tertiup angin. Pertunjukannya penuh jiwa. Dan inilah hasil dari siang dan malam Yong. Pelatihan untuk kompetisi. Segera tiba waktunya untuk pertemuan hakim. Sebelum kompetisi, investor Lip dan mantan bos Yong, manajer Park sebagai sponsor, juga diundang sebagai juri untuk mengevaluasi skor. Mereka akan menentukan skor total kontestan. Sebelum pertandingan, kriteria pertama untuk mengevaluasi baju renang adalah tulang selangka. Jika hakim siap memberikan poin tinggi kepada anak muda, dia menerima peringatan sebagai hasilnya. Dia memberikan skor tinggi kepada orang lain. Kriteria kedua adalah lekukan leher. Fokus dari kriteria ini adalah lekukan leher. Dan garis di belakang, cukup letakkan semakin tinggi lehernya, semakin indah itu. Dan lingkar leher harus pas, setengah jalan. Keliling adalah pengukuran yang paling sempurna. Bahu harus lurus, dan terlihat terbaik saat melengkung sekitar 5 derajat. Semua juri menggunakan kriteria ini untuk mencetak skor para kontestan. Manajer Park mengangkat kartu skor pertama, dan dia memberi anak muda skor terendah untuk semuanya. Tapi untungnya, Lee memberi anak muda skor tertinggi untuk semuanya, yang menyeimbangkan hal-hal. Setelah skor selesai, manajer Park belum selesai. Dia memberitahu anak muda bahwa ini adalah konsekuensi dari tidak mendengarkannya. Pada awalnya, dia juga mengisyaratkan kepada anak muda bahwa jika dia setuju, dia masih bisa. Ini jelas memainkan permainan kotor. Muda sedang berpikir untuk memberinya pukulan yang bagus. Pada saat ini Lee, untuk menghindari kecurigaan, menelepon Yang dan memberitahu dia skor totalnya, agar dia bisa santai dan selesaikan beberapa latihan berikutnya. Segera semua kontestan muncul di panggung satu persatu, selama bernyanyi dan menari. Di bawah pengaturan Direktur Yang, Kim sengaja pura-pura jatuh. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian kamera. Ini mengakibatkan tidak ada tembakan Seon. Saat ini Yang berada di belakang panggung, menonton rekaman orang yang dicintainya. Akhirnya dia mendapat dukungan keluarganya. Ini membuat Yang sangat tersantun. Pada saat ini, para kontestan memulai penampilan luar biasa mereka. Direktur Yang bersorak untuk para kontestannya. Dari penonton ini, membuat Presiden Moss terdiam. John sangat khawatir dengan penampilan Yang. Segera tim pertama menyelesaikan penampilan mereka, dan tim kedua segera memulai milik mereka. Pirouette membuat semua penonton menatapnya. Orang berikutnya yang muncul adalah muda. Itu harus dikatakan bahwa penampilan Yong di atas panggung benar-benar luar biasa. Padahal ada ratusan ribu penonton dia tidak merasakan demam panggung sama sekali. Padahal dia memakai sepatu yang tingginya beberapa inci. Langkah tariannya masih alami dan anggun. Penampilannya membuat sutradara yang terdiam. Tapi bagian yang benar-benar menarik masih akan datang. Juni duduk di antara penonton, senang sebagai orang bodoh. Seketika Yong membuka mulutnya untuk bernyanyi. Seluruh aula tercengang. Meskipun dia harus bernyanyi dan menari untuk waktu yang lama, itu tidak mempengaruhi nyanyiannya. Presiden Ma juga merasa sangat menyesal bahwa dia belum bisa menandatangani kontrak dengan Yang. Di awal semua, penonton di antara penonton bersorak untuknya. Koreografi dari 26 tahun yang lalu tiba-tiba begitu mengharukan. Itu membuat orang benar-benar tenggelam. Presiden Ma sebenarnya merasa sangat khawatir untuk kontestannya dalam hal bernyanyi menari. Ekspresi dan karisma Kim tidak bisa dibandingkan dengan Yang. Final dari Miss Kontes Korea akan segera dimulai. Di ruang rias, semua gadis memanfaatkan setiap menit dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan babak final kompetisi. Muda di sisi lain, membawa tas rias. Dia masih belum mengamankan posisi riasan. Presiden Ma merasa curiga. Kenapa kamu bahkan tidak punya asisten? Kompetisi akan segera dimulai. Kemana Jun pria itu menghilang? Yang hanya tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja sendiri. Presiden Ma ingin membantunya, tapi dia tidak bisa pergi, jadi dia hanya bisa mengingatkan Yang. Pergi ke kamar mandi dan temukan cermin untuk merias wajah. Jadi sementara kontestan lain sedang dibuat dengan hati-hati. Di ruang rias,
Muda harus membawa tas riasnya sendiri, memegang gaunnya di tangannya, bergegas ke kamar mandi saat ini. Lee membawa penata rias untuk menemukannya. Dia tahu bahwa pria itu Jun tidak dapat diandalkan pada saat-saat penting, tapi tak disangka Muda kembali menolaknya. Dia tahu bahwa Lee memiliki perasaan padanya, jadi dia tidak ingin Jun salah paham. Dia percaya Jun akan segera datang. Kemudian dia pergi dengan keras kepala setelah memasuki kamar mandi. Dia mulai merias wajah dan rambutnya sendiri. Saat ini, malam terakhir akan segera dimulai. Keluarga Muda juga sudah sampai di tempat tersebut. Dengan penampilan MC, kompetisi resmi dimulai. Para kontestan bergantian memperkenalkan diri dan membuat pernyataan kompetisi yang sesuai. Saat giliran Yang, ekspresinya yang tulus dan rendah hati membuat kesan yang baik pada para juri. Segera tiba waktunya untuk babak final, putaran baju renang, yang paling disukai semua orang untuk ditonton. Setelah diamati dengan cermat oleh para hakim, skor putaran baju renang dengan cepat terungkap. San yang pernah menjadi freeloader di kereta bawah tanah menerima 8 poin suang. Seorang penari profesional menerima 7,9 poin. Selanjutnya adalah Yang, karena Yang telah berlatih sangat keras dan telah berdiri di tempat selama bertahun-tahun. Kakinya sangat lurus, pinggangnya sangat ramping, dan apakah itu betis atau pahanya, mereka semua sangat tegah. Meskipun tubuh bagian atasnya memiliki beberapa kekurangan, proporsi keseluruhannya sangat harmonis. Pada akhirnya para juri memberinya skor 8,4. Tapi jangan merayakannya terlalu dini, karena Kim dengan arah berseri-seri muncul berikutnya. Dia memiliki gelar universitas bergengsi. Kim sangat percaya diri, dan dia menerima skor tertinggi 8,5. Muda mengandalkan skor tingginya, maju dengan mulus ke 15 besar. Titik tengah selama jeda di antara ronde. Muda menghubungi pagar Jun dan mengiriminya pesan, tapi dia tidak menerima balasan sama sekali. Para juri bertema untuk membahas bagaimana melanggar aturan kontes kecantikan tradisional. Kriteria penilaian untuk para kontestan tidak lagi terbatas pada tinggi, kualifikasi pendidikan, dan pekerjaan bagus untuk keadilan. Mereka harus memberikan kesempatan kepada kontestan yang memiliki pekerjaan di tingkat akar rumput, dan mereka juga harus memberikan poin ekstra kepada kontestan dengan kecantikan alami yang belum menjalani operasi plastik. Ini akan mencegah mereka memiliki hal yang sama, wajah yang diubah secara operasi di masa depan. Ini juga memberi anak muda lebih banyak kesempatan. Segera Young maju ke atas. Kim juga dengan lancar maju ke daftar pengumuman. Muda berikutnya dipilih untuk penghargaan khusus dari kosmetik BTA. San dan 2 kontestan lainnya terikat untuk tempat ketiga. Pada saat ini, masih ada 2 kontestan lain di atas panggung. Kontestan dari Daegu memenangkan tempat kedua. Ini berarti salah satu yang Danci akan memenangkan Nona, gelar Korea, dan yang lainnya secara alami akan menjadi runner up. Setelah MC bercanda sebentar, dia mulai mengumumkan hasilnya. Benar saja surga membantu mereka, yang membantu diri mereka sendiri, dan yang akhirnya mengalahkan Kim dan berhasil memenangkan Miss. Judul Korea hasil ini mengejutkan keluarga Yeon. Mereka tidak percaya bahwa putri dan keponakan mereka benar-benar memenangkan Nona, gelar Korea. Mereka yang terkeju, termasuk manajer Park, bawahan yang menjatuhkan kentut di lift, sekarang memakai mahkota dan menjadi Miss Korea. Pada saat yang sama bahwa Muda menerima Nona, gelar Korea, dia juga menerima hadiah besar 20 juta satu, bersama dengan mahkota berlian alami 50K. Dan tahun depan dia akan mewakili Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam kontes kecantikan internasional. Tapi sampai akhir Muda tidak melihat Juni. Ternyata bisnis Jun gagal, dan dia memiliki hutang yang sangat besar. Kreditur mengambil semua peralatan dari pabriknya. Jun juga dipukuli. Di konferensi pers setelahnya, Juni akhirnya muncul saat ini. Presiden Ma juga melihatnya. Jun bahkan membual padanya bahwa kami memenangkan kejuaraan. Presiden Ma langsung menanyainya. Ketika Muda membutuhkan bantuan seseorang, dia menghilang tanpa jejak. Sekarang dia telah memenangkan kejuaraan. Dia muncul. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dilihat yang dalam dirinya. Tapi Jun bilang, ada hal-hal yang belum terpikirkan untuk menunggumu. Benar saja yang melihat bahwa Jun terluka. Dan setelah mengetahui itu, orang-orang jahat telah mengambil semua peralatan dari pabrik. Dia langsung mengeluarkan 20 juta, 1 sertifikat saham, dan memberikannya pada bulan Juni. Mendorongnya untuk memulai kembali. Jun mendorong kembali, tapi akhirnya menerimanya. Tidak hanya itu, ia kemudian menjadi manajer muda.
Setelah muda menjadi nona Korea, nilainya menggandakan stasiun televisi besar dan kecil. Semua berlomba untuk mewawancarainya. Dia menerima undangan iklan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli apakah itu sutradara terkenal atau anggota staf. Mereka semua memperlakukannya dengan sangat sopan. Tapi Yong tidak membeli baju atau tas. Dengan uang yang dia peroleh dari iklan dan dukungan, dia memberikan semuanya untuk Juni. Hari ini muda tiba-tiba menerima telepon dari manajer Park. Dia juga mengundang Yong menjadi juru bicara gambar untuk department store-nya. Bangunan muda pergi ke department store lagi. Dia merasa sangat tersentuh, tempat ini telah menghilangkan posisi operator lift. Berdiri di lift, membawa kembali banyak kenangan. Jika dia tidak cukup berani untuk berpartisipasi dalam kontes kecantikan, jika dia menyerah di tengah jalan karena kesulitan, dia mungkin masih ada di suatu tempat, terus bekerja sebagai operator lift. Atau mungkin dia masih seperti dulu. Bahkan ketika dia sangat lapar, sehingga dia makan telur, dia akan dimarahi oleh manajer. Sekarang manajer umum department store harus membuat janji dengan manajernya untuk bertemu Yong dan dia harus mengundangnya ke kemewahan ruang konferensi. Manajer Park bahkan mengubah nada sombong dan kasar sebelumnya, tersenyum dan bersikap hormat dan berhati-hati. Keesokan harinya, dia bahkan membawa tas hadiah ke rumah Yong dan terikat untuk meminta maaf kepada keluarganya atas apa yang terjadi sebelumnya. Dia juga mengeluarkan gaji Yong yang sebelumnya dipotong dan mengembalikannya ke manajernya. Park terus meminta maaf kepada Yong untuk sebelumnya. Tindakan keterlaluan Yong memberitahunya terlebih dahulu. Kembalikan uang yang kau ambil dari karyawan lain dan mengembalikannya kepada mereka. Maka kita dapat berbicara tentang menandatangani kontrak segera. Bilang aku akan melakukan apa yang kamu minta secepat mungkin. Ceritanya berakhir di sini. Selama kamu mencoba yang terbaik, surga akan berada di pihakmu. Selama posisimu cukup tinggi, Anda akan menemukan bahwa semua orang di sekitar Anda baik. Baiklah, film ini berakhir di sini. Terima kasih telah menonton seluruh video. Selamat tinggal, dan sampai jumpa di episode seru berikutnya.